Oke guys, jumpa lagi dengan BCM Kiri. Kali ini kita mau bikin tutorial pada Honda City dengan keluhan cek engine nyala. Oke guys, kita coba tes keluhannya cek engine nyala. Kita coba nyalakan mobilnya. Tuh. Cek engine. Oke, kalau posisi seperti ini, secara kerjanya kan harusnya seperti ini nanti. Kontak on, cek engine nyala, terus mati. Nah, ini di sini nyala lagi. Jadi kalau seumpama dia dinyalakan, ini timbul cek engine nyala dan RPM drop. Padahal kondisi dia temperatur masih dingin. Nah, coba kita lakukan penyekenan dahulu ya guys. Oke, connect, lanjut lagi connecting ecu, lagi pembacaan proses loading. Kita cek kondisi errornya. Oke, pada kita lakukan penyekenan terdapat IACV circuit fault permanen. Ini berarti di permasalahannya di IACV. Coba kita cek hambatan IACV-nya dulu. Oke, kita keluar. Nah, ini kalau pakai scan, dia kodenya tadi 14 ya. Coba kita pakai secara DTC manual, karena ini masih bisa di scan secara manual. Cara nyeken manualnya di sini ya guys, nanti tolong. Ini yang warnanya hijau, ini yang pin 3 ini buat nyeken secara pakai scan. Ini yang pin 2, ini nanti nyeken secara manual. Nyekennya manual cukup di jumper seperti ini aja. Sip. Ini ya, nyekennya nanti seperti ini. Terus kita lihat kedipan dari cek engine. Ini dari off saat bacanya ini 1, 2, 3, 4. Tadi menunjukkan 14, ini juga 14. 1, 2, 3, 4. Sama seperti yang tadi, posisi pembacaan scan menunjukkan 14 strip 4 juga. Nah, kita lakukan lanjutannya lagi, kita lakukan pengecekan jumperannya, kita lepas. Lakukan pengecekan hambatan IACV, kontak off. Nah, di sini kita coba cek hambatan IACV-nya. Nih, letak IACV-nya ada di sini. Ini ya, kita cek hambatannya. Oke, kita coba cek hambatannya. Ini menggunakan multi tapi udah yang khusus.
daripada kita ngelepas pakai ini aja langsung ya guys. Dilepas aja ya SFP-nya. Kita lepas ISCV sampai terlepas. Kalau sudah terlepas, ini ISCV juga sudah pernah diganti. Nggak connect satu, berarti lepas betul. Oke, kita coba lagi. 2322 resistensinya, hambatannya, jadi bisa dikatakan masih batas wajar. Kita cari ISCV aslinya. Terus setelah kita cek ISCV masih bagus, kita cek jalurnya. Oke, lanjut. Ini ISCV aslinya masih Denso. Ini aslinya bawaan mobil. Kita tes hambatannya. Di sini ini 16, di sini 9. Berarti dia ini ISCV-nya udah short. Nah, ini udah short. Kita ganti ISCV yang ini tadi. Aduh, udah diganti dengan ISCV yang itu. Ternyata hasilnya check engine masih nyala. Nih ya, ISCV nya yang buat penggantinya, hambatannya sama, resistansinya. Oke, setelah kita ini tadi diganti tapi masih sama aja ya. Ini yang tadi buat penggantinya, ini aslinya yang short. Nah, kita cek jalurnya. Nah, cara pengecekan jalurnya seperti ini ya. Kontak posisi on, posisi pin ECU, soket ECU harus dilepas. Ini letak ECU-nya juga di sini nanti. Ini ECU-nya dilepas. Nah, kontak on harus kita cek pakai test pen. Arus pertama itu yang tengah harus 12 volt. Kita cek ini 12 volt. Tengah 12 volt, yang ini negatif. Nah, di sini kita cek dulu strumnya dia sampai atau tidak. Yang ini harus negatif, ini negatif. Nah, posisi ini ngeceknya ini test pennya ke main. Kalau ngecek ke tengahnya positif, kontak on. Terus test pennya ke positif untuk ngecek jalurnya. Di sini kita coba jalurnya, ini warnanya pink sama ini ya, kok pink. Ini warnanya apa ya? Oranye sama hitam strip biru. Kita cek dulu yang warna oranye. Ini nanti kalau kabelnya terhubung berarti test nyala. Ini ya, kabel warna oranye, berarti yang ini. Kita tes yang ini. Oke, nyala. Di sini nyala. Di sini juga nyala. Nah, setelah kita tes satunya lagi berarti. Kita tes di sini. Ini jalurnya juga sebelahnya.
ini nyala. Berarti kesimpulannya setrumnya sampai. Nah, ini nyala. Ini juga nyala. Nah, kesimpulannya berarti jalurnya nggak ada yang putus, normal. Nah, setelah kita cek lagi, kita multi. Pakai multi tester. Berapa voltase untuk pin ECU-nya, output ECU-nya. Oke, lanjut untuk pengukuran kontak on, cek engine nyala. Nah, mati, nyala lagi. Kita tes pengukuran voltase untuk yang masuk ke ISCV. Yuk. Oke, multinya posisi ke posisi ke foil DC 20 ya. Kita tes dulu. Ini 12. Tadi kontaknya udah on. Yang ini 10,9. Yang ini 12. Ini kondisi dingin. Jadi nanti kalau posisi panas harus satunya harus nggak sampai 10. Jadi ini bisa disimpulkan error udah ke ECU-nya udah kena. ECU-nya short. Nah, dari kesimpulannya di sini kita bisa disimpulkan bahwa ISCV-nya ini sudah short dan menghantam ke ECU-nya yang kena. Kesimpulannya seperti itu. Nah, soalnya udah kita ganti ISCV, sama aja. Kita cek hambatannya, voltasenya yang output ke ISCV dia masih tinggi semuanya, melebihi. Kalau mesin nyala dia 13, harusnya dia nggak sampai 13. Oke, kesimpulannya seperti tadi, ISCV short menghantam ke ECU. Seperti itu ya guys. Jangan lupa tonton konten YouTube PJM Girik jika bermanfaat. Tak lupa tanda jempol ke atas, like, comment, and subscribe-nya ya, karena subscribe-nya itu gratis. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, lanjut kembali. Yang kemarin masalah di Honda City, cek engine nyala, kita coba. Sudah normal ya. Cek engine nggak nyala. ISCV digeser, ben RPM-nya dhuwur. Ini temperatur masih dingin, kita geser coba ISCV-nya biar RPM naik. Oke, ini RPM-nya masih pendek, berarti kita harus geser antara. Aduh, tanganku cepet. Aduh. Geserin dong. Ini kalau gesernya harus turun, kalau dia turun masih sama aja, berarti yang harus digeser ini juga. Biar di setelan yang bawah gelap. Oke, kita coba kita lihat ISCV. Kalau dia turun seperti ini turun, RPM nanti naik ini dia RPM kecil. Nah, ini udah kedengeran ya dari suaranya. RPM tinggi, RPM kecil. Yuk kencengin. Nah, setelan-setelannya harus kondisi dingin, RPM di atas 1000. Nanti kalau panas dia turun. Oke, kita coba scan secara manual. Yuk, coba scan manual. Sekono. Ini udah RPM 1000. Scan manualnya. Nih ya, pakai chamber, tolong. Yang kaki 2. Kita jumper. Oke, kita lihat ke depannya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba cabut cek ring FI dulu biar kita restart.
Oke, minta tolong. Oke, kita restartnya lepas Akimin. Nah, untuk menunjukkan kalau Akimin udah dicabut, kita coba kontak on. Ini udah on ya, di starter. Ini indikator nggak nyala. Oke, yuk. Oke, kita coba jumper manual. Scan secara manual ya. Tolong. Ternyata masih 14, kurang lama. Oke, setelah kita restart, hasilnya check engine nyala seperti ini. Ini menandakan tak ada trouble. Tidak ada trouble. Ini sudah di chamber ya. Ini di chamber, check engine nyala. Oke, berarti kita ini udah fix. Trouble pada ISCV udah clear setelah kita lakukan per service pada ECU nya. RPM kurang tinggi dikit. Oke, coba AC on. AC on, kalau kemarin AC on dia RPM drop, sekarang udah aman. Nah, kurang naik sedikit, turun naik, tunggah ke, munggah RPM ben dhuwur, medon sithik, wis, udah kita setting ke 1000 aja dulu. Bau tegas pasangan. Oke, trouble sharing hari ini cukup sekian ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya, dan dukung terus channel BJM Girig. Terima kasih kawan sobat guys.